jika dengan pujian hanya dekat Allah saja. Daripada
menerangi hati kami, jiwa kami, segenap akal budi kami, sehingga apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Tuhan atas setiap umat pilihan Tuhan, atas setiap hamba-hamba-Mu terlaksana oleh karena kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman, layakkan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu oleh otoritas kuasa pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Anugerahnya kita pagi ini bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Sesaat kita akan kembali menerima pengajaran firman Tuhan yang terus setahap demi setahap akan membawa hidup kita menghadapi situasi, baik situasi global maupun situasi yang ada di negara kita, situasi yang ada di wilayah kita masing-masing, demikian juga situasi kondisi yang terjadi di lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kerajaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan kita tahu bahwa kondisi yang kita hadapi ke depan, sebagaimana firman Tuhan katakan, tantangan, persoalan demi persoalan yang terjadi di muka bumi ini tidak akan semakin berkurang volumenya. Tingkat kesulitan, tingkat guncangan, tingkat kesulitan, tingkat guncangan yang begitu dahsyat itu menjadikan manusia juga tergoncang. Hati manusia tergoncang, pikiran manusia tergoncang, jiwa manusia tergoncang. Berbicara situasi global, maka jelas konspirasi global, geopolitik yang terjadi atas negara-negara yang kuat, atas negara-negara yang memiliki kemampuan khusus di bidang militer, di bidang ekonomi, di bidang artificial intelligence. Mereka punya keyakinan penuh bahwa mereka yang akan memainkan situasi global itu. Di saat itu, bagaimana kita ya sebagai masyarakat, sebagai penduduk bumi yang berada di suatu negara di mana negara Republik Indonesia ini merupakan anugerah Tuhan. Bangsa ini terbentuk bukan karena kita dikasih hadiah. Adanya negara Indonesia bukan berarti kita dikasih dengan gratis oleh Belanda atau oleh Jepang yang pernah menjajah wilayah Nusantara ini dalam kurun waktu yang begitu lama. Kalau Jepang hanya sebentar, tetapi Belanda menjajah Indonesia ini ratusan tahun. Kemerdekaan bangsa ini tidak didapat dengan gratis dari Belanda, tetapi bangsa ini ada oleh karena satu perjuangan yang tidak mudah. Tidak sedikit nyawa melayang, tidak sedikit darah tertumpah demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekarang Indonesia sedang menghadapi kancah percaturan dunia, kompetisi bertanding dengan bangsa-bangsa di muka bumi. Bagaimana harus mempertahankan eksistensi sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan terbentuk ketika elemen-elemen yang kecil-kecil itu terbangun kokoh oleh kekuatan kecerdasan spiritual. Kalau bagian kita sebagai pengikut-pengikut Kristus memiliki atau menerima kecerdasan spiritual itu dari kuasa pengurapan Roh Kudus, maka hidup kita sebagai warga negara Indonesia akan memiliki andil besar atas bangsa ini. Sebab impact, dampak dari setiap pribadi yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, kehidupan yang rukun, kehidupan yang semua disatukan oleh kesatuan Roh itu. Tetapi untuk mendapatkan kecerdasan spiritual itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu tantangan ke depan tidak semakin mudah, tidak semakin ringan. Bagaimana orang bisa menjadi saksi, bagaimana kita bisa menjadi pelita, menjadi terang atas gelapnya zaman. Bagaimana kita harus menjadi garam, sehingga keluarga merasakan sedapnya pelayanan saudara sebagai garam dunia. Bagaimana komunitas-komunitas Kristen umat Tuhan boleh merasakan kebersamaan dalam fungsi sebagai garam yang memberi rasa sedap, yang memberi rasa enak, yang memberi rasa pas, sehingga masing-masing organ tubuh Kristus berada dalam situasi kondisi tubuh yang sehat, yang fit. Semua merindukan seluruh organ tubuh kita itu fit, berfungsi dengan optimal. Sebab ketika satu sistem mengalami gangguan, maka seluruh sistem tubuh kita juga mengalami gangguan. Betul? Demikian juga kalau kita berbicara tubuh Kristus, maka masing-masing sistem harus terfokus kepada tugas, kepada sebuah tanggung jawab demi memperlengkapi organisme tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tantangan yang kita hadapi ke depan jelas tidak mudah, tidak ringan. Sekalipun orang banyak menghibur diri, bahagia itu simpel. Itu menghibur diri. Bahagia itu tidak ruwet-ruwet. Itu kan perkataan penghiburan diri. Tetapi kenyataan ketika saudara mengurai keruwetan demi keruwetan itu, saudara tidak bisa mengatakan simpel. Jujur saja. Iya kan? Tidak simpel. Kalau saudara sendiri bisa mengatakan bahagia itu simpel, ada kopi di depanmu, lagi nongkrong di kafe, bahagia itu simpel, yaitu sesimpel kopi itu. Tetapi kopi muntah, buntut kan? Ngeluh kan? Nah, ternyata bahagia itu tidak sesimpel itu. Ketika saudara menghadapi kopi, saudara mengatakan bahagia itu simpel. Bahagia apa? Bahagia ketika saudara
sedang minum kopi. Konteksnya di situ. Kan gitu. Bukan kebahagiaan yang sifatnya total. Bagaimana hatimu, bagaimana jiwamu, bagaimana akal budimu dalam satu kesatuan yang utuh, tidak ada masalah. Sudah bisa mengatakan bahagia itu simpel? Belum bisa. Tetapi ketika kita sudah all out, ketika kita sudah belajar all out, maka saudara akan berani mengatakan bahagia itu sangat ringan. Amin. Amin. Ringan. Karena apa? Karena kita fokus kepada dana pengorbanan Tuhan. Artinya, ketika saudara berbicara kebahagiaan hidup, ketika saudara mengharapkan, mendambakan ketenangan hidup, mendambakan kesatuan, harmoni kehidupan rumah tangga, harmoni kehidupan nikah, maka saudara harus siap berkorban. Titik. Ketika saudara sudah sampai kepada kata korban, maka masalah itu selesai. Apa yang dikorbankan? Hatimu, jiwamu, akal budimu. Akal yang sehat, jiwa yang sehat, hati yang penuh kelembutan, maka semua selesai. Saudara menghadapi manusia sekeras apapun, ketika sudah melembutkan hati, saudara bisa tenang. Saya pakai kata, saya bersembunyi di balik Kristus. Ketika saya bersembunyi di balik Kristus, mana ada Kristus pernah kalah? Tidak pernah. Maka ketika saudara pengen menang, bersembunyilah di balik Kristus. Maka logos itu menjadikan saudara pemenang. Segala pemenang. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertumbuh dalam hikmat dan makrifat, ini jawaban. Kesulitan semakin bertambah, masalah semakin bertambah, beban hidupmu semakin bertambah. Ketika saya bicara, saya sampaikan kepada tim kecil di seputaran pastoral itu, saya selalu sampaikan, anakku saya gede, ragatnya saya gede. Ini hitungan ekonomi, benar? Benar? Benar mana ya? Anakku saya gede, maka biaya saya gede. Ketika orang tua berkata bahwa aku saya tua, makanku saya neko-neko, tetapi apakah tanpa biaya besar? Ketika sudah tidak hati-hati, menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga pikiran, biaya saya gede juga. Sebab saya tua, itu yang balik lagi biayanya kayak balita. Sehingga ada orang, ada anak, kadang-kadang wong tua diatur angel. Maka kita harus belajar bagaimana masa tua kita menjadi masa tua yang betul-betul fresh. Nah, aku berpikir begini sama istri, ada berdua bincang-bincang. Saya pernah berpikir, aku pribadiku pernah berpikir, aku bersedia, aku pensiun dari pengembalaan. Saudara jangan berkata, loh kan rokok boleh, mereka nyalain tak bisa. Kan hamba Tuhan tidak ada pensiun, nanti dulu. Bukan begitu. Bukan sama lepas penggembalaan. Ada tugas tertentu juga penggembalaan. Ini tidak mudah. Apa aku tetap menggembalakan di sini? Di sisi lain, atau penggembalaan yang ada di sini, ada tempat-tempat lain lagi.
Apa meneh pastor itu ruwet gak iso diatur. Ya katakan mami diam, nggak usah bicara. Saya punya otoritas. Apa kata saya sudah berkumpul, saya berdoa, saya putuskan nurut, ayo, dan nurut tak tinggal. Tapi nek masih memerlukan firman pengajaran, ya saya berserah pada kehendaknya Tuhan. Ini manusia darah daging. Lah nek banyak ngomong tidak dituruti. Perkataannya penggembalaan itu diibaratkan angin lalu, tidak pernah ditaati. Untuk apa? Penggembalaan itu tidak mudah. Saya katakan banyak persoalan yang kadang saya tidak bisa sama istri aja, saya tidak bisa bicara. Tantangan yang harus saya hadapi di depan. Tak bungkus sendiri sampai sejauh mana itu nanti aku tidak ngerti. Itu persoalan penggembalaan. Kan tidak mudah. Tetapi selalu berjuang memanage hati, memanage jiwa, memanage akal budi sehingga tetap bisa tenang. Maaf bicara Bapak Ibu, banyak tawaran. Banyak tawaran. Udah. Bapak enggak usah mikir macam-macam, udah. Pokok yes. Tak mikir utang dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu saya katakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya belajar kepada Musa bagaimana Musa dalam sejarahnya sudah ditulis sedemikian rupa. Penggembalaan itu seperti itu, tidak mudah. Kadang di tengah-tengah penggembalaan itu, di tengah-tengah domba-domba itu menyusup kambing-kambing. Menyusup serigala-serigala. Berburu domba. Tetapi itu semua berjalan sesuai dengan kasih setia Tuhan. Penggembalaan bisa sampai saat ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara ingat pertama kali tentang bisa tanggal berapa bulan apa, adakan momen itu tahun ini, sebentar lagi biar 30 tahun saudara pelayan, adakan momen sehingga saudara bisa tahu sejarah. Ketika saudara ingat sejarah, saudara akan bersyukur bahwa kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Dan terkasih dalam Tuhan, bertumbuh dalam hikmat makrifat ini penting. Tantangan hidup semakin nyata. Semua nanti akan merasakan bagaimana ketika saudara bertumbuh. Para penantua ketika kita ngomong anak-anak kita dari balita sampai terus remaja muda belum pada nikah, ya tidak terlalu banyak masalah mungkin begitu kan. Tapi ketika masa mulai bertambah terus, umur bertambah terus, dulu persoalannya anak punya menantu, ini Anda jangan kira dia mantu enak. Itu kan masing-masing ada prosesnya, proses penyatuan, proses penyesuaian. Itu saya ngerasanya orang tua, yang merasakan orang tua. Punya cucu
Lah suatu saat ketika saudara, anak-anakku, keluarga-keluarga muda, suatu saat saudara sudah ngantar anakmu itu, ngantar cucu-cucu kami itu, gede, dan akhirnya suatu saat cucu-cucu kami itu nikah. Saudara, Mas Aditya, Nugroho, Firdaus, dan yang lain-lain, saudara punya mantu. Ya, kalian akan merasakan di mantu rasanya kayak apa, duwe cucu rasanya kayak apa. Kan ada prosesnya. Nah, jadi proses itu bergulir. Kita jangan anggap kalau gembala bisa tenang, itu tadi rumusnya, aku bersembunyi di balik salib. Nah, itu ilmu itu, makanya kita bertumbuh dalam nikmat marifat setahap demi setahap. Belajar itu koyo santai, tetapi nggak usah sepaneng belajar itu. Belajar ilmu kerajaan surga itu nggak usah sepaneng. Kelihatannya nyantai tetapi fokus. Oh iya, aku butuh ini. Sebabnya apa? Ini persoalan hidup itu semakin bertambah-tambah. Lah nek aku nggak nambah kekuatan, kalau hidupku tidak semakin kuat, kalau hidupku tidak semakin dekat dengan Tuhan, apa yang aku andalkan? Kekuatan dari mana menghadapi persoalan demi persoalan yang begitu kompleks? Bidang pekerjaan, usaha apa saja sudah menghadapi kompetitor-kompetitor yang tidak mudah. Anak-anak kita yang sekolah, di sekolah sudah diajari untuk berkompetisi. Terus kita berpacu dan memacu mensupport anak-anak kita supaya apa? Mereka cakap berkompetisi. Bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita punya mental, tidak cengeng, tetapi mereka siap juga belajar bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan apa saja. Ini di bawah pantauan para imam, di bawah pantauan para penatua, di bawah pantauan orang tua masing-masing. Sebab kalau kita berbicara komunitas, maka kita ini keluarga besar yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang dipersatukan oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam hikmat dan marifat. Supaya apa? Supaya punya kemampuan menghadapi kesulitan zaman. Generasi anak-anak kita sudah berbeda dengan generasi kita sekian puluh tahun yang lalu. Ketika kita juga tidak jeli mengantisipasi pertumbuhan cucu kita, nanti kita akan melihat generasi-generasi yang lemah. Kecerdasan buatan itu cukup membantu bagi segmen-segmen tertentu. Tetapi kalau kita ogah berpikir terus, nanti umur manusia itu tidak semakin panjang, semakin pendek. Karena apa? Saraf otaknya tidak pernah diaktifkan untuk berpikir, mengurai persoalan. Tidak pernah mengadakan penelitian demi penelitian. Apa-apa serba gadget, apa-apa serba media sosial. Saudara tanya ke IE, tanya sama ChatGPT, semua tanya ke sana. Bisa diajak ngobrol. Jika kita tidak perlu
Saudara mau bikin konsep apa, saudara tinggal masukkan dan apa ini judulnya atau apa, sudah keluar. Pikiran manusia, saraf otak manusia semakin lemah. Ketika saraf otak manusia semakin lemah, sangat dimungkinkan seluruh gerak organ tubuh kita, seluruh sistem tubuh kita juga akan mengalami kelemahan. Ketika seluruh sistem tubuh kita mengalami kelemahan, sangat dimungkinkan berbagai penyakit itu masuk. Ini hasil riset, hasil penelitian para ahli terkait mengantisipasi perkembangan IE yang sekarang lagi mulai sangat. Nah, oleh sebab itu sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita hidup. Tuhan menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Belum menghadapi guncangan-guncangan karena alam, belum menghadapi persoalan-persoalan dampak dari gempa bumi, bencana alam. Kita bicara negara lain, di Indonesia sendiri sekalipun sifatnya lokal, juga banyak bencana-bencana yang terjadi dan cukup mengenaskan. Pasar saat itu besarnya itu triliun. Glodok itu terkenal sebagai pusatnya para tengkulak dan ngambil di situ. Terbakar semua dan ternyata banyak korban terjebak dan mati. Dan saya katakan hati-hati kalau kita keluarga apa ini ya di mana saja lah, tugas di luar kota atau apa, saya selalu pesan hati-hati. Di mana saja hati-hati, di mana saja waspada. Jauh dari keluarga kita waspada, supaya semua selalu apa ini berjaga di dalam doa sehingga satu sama lain kita bisa saling mengingatkan, saling mendoakan. Dan terkasih Tuhan, bagaimana bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat? Bagian ini penting. Bagian untuk kita bertumbuh di dalam hikmat makrifat adalah membangun kesetiaan, hidup baik dan benar sesuai firman. Membangun kesetiaan dalam hal apa? Tuhan Yesus menggambarkan tentang 10 gadis yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Tuhan juga menggambarkan tentang kesetiaan, bagaimana seorang hamba dipercaya 5 talenta, dipercaya 2 talenta, ada yang dipercaya 1 talenta. Semua menggambarkan bagaimana pribadi membangun sebuah kesetiaan, memiliki satu tindakan yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga Tuhan Yesus gambarkan dalam Matius pasal 25 itu tentang penghakiman. Ternyata masing-masing pribadi harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan di bumi. Itu nanti akan terbaca dalam standarisasi karakter. Ada standarisasi karakter menjelang penghakiman yang akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada dia, hakim yang adil itu. Apakah kita posisi domba? Apakah kita posisi
kambing. Kita nanti akan pahami bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang harus membangun kesetiaan. Membangun kesetiaan ini dimulai dari perkara yang kecil. Komunitas kecil. Apa itu komunitas kecil? Komunitas keluarga. Ketika komunitas keluarga itu terbangun dalam sebuah kesetiaan, dalam sebuah kebenaran, maka di sana ada tindakan yang baik. Darah yang bijaksana dibanding dengan darah yang bodoh, selisihnya kelihatannya hanya persoalan reservoir. Tetapi itu urapan otoritas kuasa Roh Kudus yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Orang bisa melakukan aksi sosial itu baik. Orang menilai casingnya, orang itu baik, dermawan, baik, tetapi belum tentu benar kan? Sebab banyak orang yang dermawan, tetapi di balik itu mau mengambil posisinya Tuhan. Apa posisinya Tuhan? Orang yang katanya suka dermawan, suka berbagi, tetapi ternyata tidak mau diatur, tidak mau merendahkan hati, maunya disanjung, maunya dieluk-elukan. Itu posisinya Tuhan, tidak boleh diambil. Banyak orang betul-betul dermawan, mengasihi, korban materi banyak, totalitas sangat banyak. Bahkan ada yang mau berkorban seperti itu, bukan kalau dirupiahkan itu bukan hanya ratusan juta, miliaran. Ada yang bangun sekolah untuk setiap warga negara Indonesia yang memerlukan subsidi, memerlukan beasiswa dari berbagai latar belakang kepercayaan. Semua gratis. Jadi kalau ada teman atau saudara yang memerlukan sekolah SMK, ada kriteria nanti saya sampaikan. Kalau ada yang memerlukan, itu gratis total, termasuk asrama, tinggal di sana, sak makannya, sak biaya, pokoknya gratis total. Siapa yang bangun? Yang bangun itu anak Tuhan. Dia diberkati Tuhan, dia merasakan bahwa aku harus berbagi kepada sesama anak bangsa. Untuk SMK, jadi ada syarat-syarat tertentu untuk bisa masuk di situ. Bisa nanti kalau ada mungkin teman atau saudara kita yang memang betul-betul perlu sekolah, tidak punya biaya sama sekali, itu kita bisa sampaikan di sana. Mari kita baca sekarang bagaimana kita menjadi pelaksana dari kesetiaan. Membangun kesetiaan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita menerima bagian dari Tuhan, maka kita bisa melaksanakan itu semua karena Tuhan. Dibaca ulang Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Lukas
Lukas pasal pertama ayat 35. Jawabnya kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Jadi ketika Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini menggambarkan satu kenyataan yang sangat tidak mungkin terjadi. Bagaimana saudara harus menggambar dan menghasilkan gambar warna merah dan dominan hijau dan kuning, sementara cat minyak yang ada di depanmu tidak ada warna hijau, tidak ada warna kuning. Bagaimana mungkin saudara bisa merasakan sejuknya segelas air sementara saudara menghadapi gelas kosong? Gambarannya kan begitu. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak, bisa mengandung sementara aku belum bersuami? Sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Maka dengan cepat jawaban itu turun. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini sesuatu yang tidak mudah diterima oleh akal, tidak mudah diterima oleh hati. Orang tidak akan berhenti berpikir kalau Tuhan lewat malaikatnya mengatakan demikian. Tetapi ternyata Maria sebagai perawan suci waktu itu tidak terlalu berlama-lama berpikir. Maria sadar, ayat 38 langsung. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jawaban Maria atas kabar dari malaikat Gabriel ini menunjukkan bahwa Maria akan melahirkan. Maria sepakat dengan Tuhan. Maria paham maksudnya Tuhan. Jawaban Maria ini menunjukkan, menggambarkan sebuah pengakuan seorang manusia bahwa ketika Tuhan yang berkehendak, maka pasti terjadi. Amin. Kita punya akal sehat, kita punya hati, kita punya perasaan. Tetapi jangan biarkan akal kita, pikiran kita liar. Jangan biarkan hati kita, perasaan kita liar. Orang yang berhikmat, bermakrifat, belajar setia, membangun kesetiaannya untuk hidup dalam kebenaran, hidup berbuah-buah. Ketika hidup sebagai orang benar, berbuah-buah, tampil sebagai hamba-hambanya Tuhan, maka terus yang mengalir dari dalam dirinya itu adalah aliran air kehidupan. Ketika aliran air kehidupan itu terus memancar dari hidup saudara, disitulah
segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena apa? Kita ini hanya hamba dan Tuhan yang mengerjakan semuanya. Sebagai hamba kita sadar, kita paham, harus paham, baru ngerti bahwa aku tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan sanggup sebagaimana janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita berbicara bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat, bagian dari itu maka kita harus terus belajar berjuang membangun sebuah kesetiaan hidup dalam kebenaran sesuai aturan pengajaran firman Tuhan, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, bukan ambisi kita, tetapi hidup itu ikuti aja lah aliran air kehidupan itu. Ketika kita ikuti aliran air kehidupan, nanti membangun kesetiaan, membangun hidup dalam kebenaran, nanti dari hari ke hari pasti bertumbuh, pasti meningkat, dan nanti akan terpancar lewat buah-buah kehidupan. Buah-buah roh itu nanti akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai gembala, saya sebagai guru, saya ngerti ketika saya dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, orang yang tak didik itu tidak menerima. Orang yang tak didik itu menolak didikan. Saya paham itu. Orang yang tak didik di depan saya diam, tapi di balik itu semua, di tempat lain geremeng, diskusi, bersungut-sungut, menggerutu. Aku ngerti persis. Jadi kalau berhikmat bermakrifat, ibarat saya pernah begini, Tuhan, yang ditabur itu benih gantung, tapi kok di sana ada ilalang. Apakah saudara punya doa kepada Tuhan, Tuhan tolong cabut aja itu? Lah kalau yang menjadi ilalang itu istrimu, kalau yang menjadi ilalang itu suamimu, mau tak cabut? Apa kata Tuhan di sana? Biar semuanya bertumbuh. Ben urip kabeh gak apa-apa. Bahasa Jawa ini ya. Nanti kalau sudah musim menuai, semua nanti akan dipanen. Gandum akan dipanen, ilalang dibakar. Selesai. Artinya kita ini sebagai manusia punya tugas untuk membangun sebuah kesetiaan. Kita sebagai imamat raja ini ditugasi oleh Tuhan untuk membangun kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan. Tidak punya tugas untuk menghakimi orang. Baik itu ilalang, mungkin saudara ketika lewat di sebelahnya bersentuhan dengan dia sakit, bahkan terluka tanganmu. Enggak percaya babrak-babrak ini apa ilalang. Saudara nyekel ilalang, tok babat. Kalau saudara tidak pinter, biasa dikebut di seberet itu. Orang berhikmat bermakrifat itu tidak semudah itu terus aku gak iso kalau itu.
jengkel nyepeti motor cilik deklek-deklek digendong disuapin ngengek ya ora iso ngresiki dhewe kencing ngompo sing ngresiki wong tuwa masa saiki wis gedhe ora asam mau begitu. Kalau saudara sebagai orang tua berhikmat bermanfaat, saudara tetap akan membangun kesetiaan. Apa tugasmu untuk orang yang saudara anggap tidak memberi faedah? Untuk manusia yang saudara anggap merugikan saudara, untuk manusia yang saudara anggap menyusahkan saudara. Saudara punya peran di situ. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus untuk mengalirkan kekuatan kasih. Jangan ada siapa sangka, jangan ada kecurigaan, jangan ada akar pahit. Bukankah firman Tuhan mengatakan ketika saudara dimusuhi orang, tidak sesukai orang, ketika orang yang memusuhi saudara itu lapar, kasih makan. Ketika orang yang memusuhi saudara tidak baik dengan saudara, itu ada saatnya mereka tidak punya minum, tidak bisa minum, tidak bisa beli apa-apa, kasih minum. Saya apa? Saya tahu. Dulu pernah ada. Saya dengar firman, pulang dari ibadah itu sepanjang jalan itu beremeng tok. Firman nyinggung-nyinggung aku tok. Firman menyindir-nyindir aku tok. Saya sudah sampaikan berulang kali, saya tidak akan nyindir. Kalau saudara sadar, saudara masih ngaku ya aku ini gembala, aku ini guru dan gembala di sini, maka tak tegaskan lagi, mulai tahun 2025 ini, aku tidak akan nyindir saudara. Tapi saya akan terus terang. Karena apa disindir-sindir? Tapi kalau orang tidak paham, mengaku bahwa hubungan kita ini bukan keluarga besar, nanti jengkel sama gembala. Sepanjang jalan yang mobil itu gerutung, geremeng sampai bojone sampai dibentak. Kon menang orang ngerti apa-apa. Dalam situasi yang sangat pahit, sangat ada dan sebagainya, Tuhan izinkan makan semeja, makan sayur pahit, ini sayur pahit. Wah, saya terbuka. Manusia itu tidak iso. Lu merasa kuat, oh aku iso lengkap, aku tidak kekurangan apa-apa. Hati-hati. Tuhan itu kalau bisa izinkan kita dia berada di paling bawah, betul-betul paling bawah, supaya kita ini merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Kita ini juga kita dipukul, tidak ada apa-apanya. Makanya kita bersyukur kalau sampai saat ini kita ada. Kolose pasal 2. Kalau kita ada sampai saat ini, kita syukuri karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Supaya hidup kita, udahlah, jangan berpikir wah kita ini paling sengsara. Bapak Ibu, di luar sana ternyata itu kalau saudara lagi keluar sebentar lah, mungkin ketemu sekali, orang bisa langsung terbuka dengan saudara tentang kisah hidupnya, tentang penderitaan hidupnya. Apa saudara tidak menjadi berkat bagi mereka? Ketika saudara membangun
kesetiaan. Saudara hidup bertumbuh dalam hikmat dan makrifat. Dimanapun saudara berada, saudara akan mengurai setiap persoalan orang. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu berfaedah bagi banyak orang. Ini pentingnya ketika kita ini hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Tidak ada sangka apa-apa, tidak ada kecurigaan apa-apa. Sudah, seluruh sistem organ tubuh kita bekerja sesuai dengan tugasnya. Nutrisinya berbeda. 14 sistem tubuh kita kebutuhannya berbeda-beda, cara kerjanya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Tapi masing-masing sistem itu bekerja untuk sistem-sistem yang lain. Nah, kalau kita tidak punya pandangan menyeluruh tentang tubuh Kristus yang eksis, yang siap menyambut kedatangan Tuhan, kita nanti bisa tersesat dipikirnya yang layak menyambut kedatangan Tuhan hanya kelompok kita kok. Jangan tersesat. Terus kita anggap yang lain tidak masuk hitungan. Yang lain itu masuk di halaman, yang lain masuk zaman antikris. Biarlah kasih karunia Tuhan yang mengerjakan masing-masing pribadi. Kita tidak punya hak untuk menghakimi komunitas di dunia ini, di Indonesia saja komunitas Kristen itu banyak. Kita tidak punya kewenangan untuk menghakimi. You tidak bisa masuk wilayah ini. You hanya posisi di sana, tidak bisa. Dari mana saudara yakin bahwa hidupmu sempurna? Kan belum yakin. Kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Kita sedang berjuang menuju kesempurnaan itu mengikuti jejak salib Tuhan, kan begitu. Mulai dari pertama, Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ya, kalau jemaat Kolose itu belum mengenal secara pribadi, jemaat-jemaat lain yang dilayani Rasul Paulus belum mengenal secara pribadi bagaimana perjuangannya seorang hamba Tuhan, bagaimana perjuangannya seorang gembala jemaat. Ketika kita ini menganggap masih belum satu kesatuan, belum menjadi keluarga kerajaan Allah, maka sering-sering salah paham. Nanti gembala mendidik, gembala sudah mengatakan jangan, menurut firman Tuhan seperti ini. Ada yang pernah izin, saya boleh enggak usaha apa, rentenir, jalan uang terus ke pasar-pasar, ke warung-warung dengan bunga yang saudara kan tahu renteniran itu bunganya kilo. Saya katakan menurut kebenaran firman Tuhan, bukan pendapat saya, menurut kebenaran firman Tuhan tidak boleh, tidak seperti itu caranya. Kasarannya itu jadi lintah darat, renteniran, nyusahkan orang. Orang sudah susah hanya utang 500.000, nanti baliknya bisa 1 juta, pokoknya plus bunganya. Karena istilahnya dilarang, kalau gembala, kalau usaha dilarang. Ngopo ngarang-ngarang aku? Era usaha orang di duit, orang iso korban. Ya diomongin ono rene.
Tapi bahasa pamit al kerja tidak diizinkan. Loh, kerja boleh. Ayat firman Tuhan mengatakan kalau tidak kerja jangan makan. Maka kerjakan yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya mau kerja merintis itu tadi, akhirnya goblok. Akhirnya keluar dari penggembalaan, cari gereja lain yang juga tidak jauh dari sini. Dalam pertumbuhannya ya muter duit begitu, akhirnya kecantol-cantol, diuber mau kampung, dikeluarkan dari kampung itu karena kontrak di wilayah itu, dicap sebagai rentenir, menyusahkan masyarakat, orang keluar ke kampung. Lebih gembala harus ngomong jangan menyusahkan orang, dan dirimu sendiri ternyata susah dikejar-kejar orang. Gembala itu kalau ngomong kata itu tidak dipakai, tetapi kalau sudah jatuh tertimpa tangga, akhirnya isin, malu, tidak mau ibadah. Mungkin nasihat gembala waktu itu, kalau ada yang bilang dari Kang Yoyo itu, gembala itu kan kalau ngomong kena nyelekit, gak nyelekit, nek isi kroso nyelekit, berarti belum kroso. Nek teman itu tak godam kan, bukan nyelekit lagi, ajur mumur. Maksudnya apa? Kenyataannya nek ra nurut iki kok akeh, wis akeh contone. Orang mau ngomong apa tentang gembala, bahkan ada yang namanya ojo ning pastori, ono apa-apa ojo ning pastori. Saya itu merasa sebagai gembala itu dicap sebagai orang yang ember. Sebab kau nak ngomong tentang pastori, memang masa lalu, tetapi jangan sampai tahun 2025 terulang, supaya tidak banyak korban kecaduan. Salah dewe, ditegur gak nurut, tiba dewe, ajur dewe, nurut. Lah orang di depan saya bilang ABC, Pak, ini saya hanya bicara sama Bapak. Ngono kuwi rasa diajari saya hanya bicara sama Bapak. Tetapi ternyata wis ngomong rene ngomong ya, ngomong rene ning kene wis ngomong, nang kene ngomong meneh, nang kene ngomong meneh. Akhirnya image-nya di luar sana. Aku kemarin ngomong sama gembala, tapi kok di luar sana kok juga ada banyak yang tahu. Padahal dia bisa ngomong, dia sendiri yang cerita tentang nasib hidupnya. Sampai begitu, kadang tim pastor tak gujer kadang-kadang. Apa tak gujer? Cangkemmu. Jangan kamu cerita sesuatu tentang orang ini. Jangan kamu cerita. Kamu yang cerita. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu betul, kami tidak tahu. Benar saja
gembala itu benar saja disetting sama seseorang di luar sana, tim yang dipastori itu dijadikan tidak benar. Puji Tuhan, kok orang yang diajak ngomong itu merekam, direkam, kirim ke saya. Pak Yu, mohon maaf Pak Yu, mohon maaf, ada apa Mbak? Ini loh, ini kok aneh. Kirim. Oh, kapan Mas Tori tak tunggu? Saya alur sampai dicokot, keluargamu dicokot, alurnya seperti itu. Betul seperti Pak Yu sampaikan yang dulu itu, mesti begini, mesti begini. Orang seperti itu modelnya itu berusaha menutupi aibnya sendiri dengan cara membuat skenario orang diaibkan. Wakil saudara, gembala ini nanggung hal yang aneh-aneh begitu banyak. Tapi sekarang zaman media sosial, lah orangnya itu direkam, kirim ke sama saya, aku guyu bekal gitu. Kalau saya tidak berhikmat bermakrifat, itu tak lapor ke pencemaran nama baik. Apa tidak masuk penjara orang itu? Masuk. Ada 3 orang. Akhirnya kan tertuduh sendiri. Takut, mau ketemu saya takut. Tidak sulit ya teman-teman. Ini kasusnya begini. Siap. Kerjakan, panggil sudah, mesti pencemaran baik. Tapi kan orang berhikmat bermakrifat itu nuntun, itu lo barang rusak, nas dandan. Wah, memang tidak. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa didandani? Kalau Roh Kudus turun atas dan kuasa di tempat maha tinggi, itu yang akan memampukan kita semua membangun gereja Tuhan. Jadi prosesnya seorang hamba Tuhan, prosesnya seorang gembala jemaat itu tidak mudah. Demi menghantar umat Tuhan, laksana darah yang bijaksana. Tadi membangun kesetiaan, hidup dalam kebenaran, hidup mengalirkan aliran air kehidupan, berbuah-buah. Membangun kesetiaan dalam hal apa? Dalam berhikmat, bermakrifat. Caranya bagaimana? Hidup dalam sembah, hidup dalam pujian, hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya, jadi kita hidup setia dalam membangun kesatuan dalam kasih, sehingga kita memperoleh segala kekayaan, keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ketika kita mengenal rahasia Allah, maka kita nanti mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin kita peroleh di dunia ini. Ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ya, terus Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. ya, amin.
Hikmat dan makrifat itu menjadikan kita tertib. Lah membangun ketertiban itu kan tidak bisa apa bahasa Jawa ini? Apa? Ujuk-ujuk. Saatnya tiba-tiba langsung dikasih tahu langsung tertib. Wah, aku seneng banget ya begitu. Aku kalau pesen ini teman-teman para imam dan nanti dikirimi jadwal itu pakai PDF saja sudah cukup. Juga saya zaman ini kan harus yang tangan KB. Di print juga tidak apa-apa. Tadi di print kadang juga tidak ditempel, ya kan? Tapi nek PDF nanti di screenshot sudah setiap saat bisa dilihat dimanapun kita ada kan gitu kan. Itu sudah lama saya minta. Baru tadi malam ke separuh. Yang Rebu mana? Lah baru di sini tadi kok dikirim. Itu tidak cuma sekali dua kali. Lah ini pentingnya berhikmat bermakrifat. Ternyata impactnya, dampaknya kita ini semakin tertib. Semakin tertib, semakin teguh imanmu. Nah, harta, kekayaan, hikmat itu, sopias itu, kebijaksanaan, kearifan, kesaktian itu, kekuatan Allah itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Gnoseos atau pengetahuan Allah, tingkat penyerahan diri yang total, ini juga ada di dalam Kristus. Ketika kita ada dalam pengurapan Roh Kudus, maka dari sana ada kearifan, ada kesaktian, ada kekuatan. Jadi tidak ujug-ujug, tidak mendadak langsung. Lah ya memang aku ya senang juga sih ketika pengajaran disampaikan langsung diterapkan, begitu tertibnya hidupmu, teguh imanmu. Oh senang banget, siapa yang tidak senang? Apa yang menjadi kendala? Jika kekuatan hikmat makrifat itu tidak secepatnya matang di dalam pribadi orang demi seorang, padahal beda-beda. Masing-masing punya keinginan. Manusia itu masing-masing punya ego. Sejauh mana kita menenggelamkan ego kita, sejauh mana kita menenggelamkan kekerasan hati kita di dalam Kristus, sejauh mana kita menundukkan diri di hadapan Kristus, disitulah kekuatan hikmat makrifat itu terus bertumbuh, bertambah-tambah, sehingga hidup kita semakin tertib, dewasa, tidak disuruh-suruh, ngerti daya ciptanya itu, kreativitasnya itu terus mengalir muncul. Tidak harus didikte, bolak-balik. Jadi ketika kita ini berbicara sistem yang kecil aja, kalau tidak ada yang otomatis, semua manualan begitu, waduh,
Nggak enak loh. Tahu mamanya sibuk begitu di dapur, depan belum disapu dan sebagainya. Nah kalau anak-anak itu otomatis nggak perlu nggak perlu dibelayer-belayer. Sekali dua kali nggak dengar, bukan tidak dengar. Anak-anak sekarang itu karena nenggone gadget itu loh. Sampai 5 kali itu pun keluar dari kamar tapi masih pegang begini. Nanti setelah dekat mamanya, oh terus mah ilah tadi malah belajar ngecedai mama, oh terus mah anak sekarang. Sekolah, di sekolahan turu, ditulisnya gak ada rapot, malu gak? Nah dicari ada apa? Dicari ada apa? Kurang turu mergone apa? Ya kan? Bengi-bengi bukan belajar. Saya katakan kalau belajar aku menghargai. Anak-anak harus pintar belajar. Tapi kalau ternyata pegang ini, besok sekolahnya sekolahan turu. Aduh mohon ampun, tak ceki urip aku sekolah SD. Mohon ampun saya tidak pernah TK. Waktu durung TK ini. Tapi nek momene karena aku durung lulus TK, saiki kok balik nang TK ya gelem gak apa-apa weh. Ya. Pak Gembala belum TK berarti harus masuk TK, gak apa-apa. Ragato nang tambah boleh TK. Maaf bicara dari SD, SMP, SMA. Saya ingat betul. Saya tidak pernah sampai ketiduran yang langsung ini. Mandi sendiri, nyiapkan buku-buku sendiri. Ya, ibu saya kerja, bapak saya pagi-pagi harus kerja. Nggak ada istilahnya bapak nyiapkan, ibu nyiapkan bukunya anak-anak, terus harus nggak ada. Di sekolah zaman di sini ya seperti mau bagaimanapun juga semua kan siap diri kabeh. Lah bocah saiki semua tinggal budal ya. Mau apa esuk-esuk? Harus siapkan itu, nabrak sana nabrak sini. Coba ya, ben dadi wong tuwa ora susah-susah amat. Ya kan? Ajari mandi. Mainan, nah kembalikan tempatnya mana? Aku sampai Kairos itu mainan selalu muakan. Dapat dari mana? Dari teman-temannya itu. Temannya ulang tahun, ngasih jajan, ngasih makan, ngasih mainan. Jadi saya ulang tahun ngasih mainan ke teman-temannya yang dikasih, yang tidak ulang tahun kan ngasih kado. Dalam pertumbuhannya hati-hati. Gini caranya, ini kembalikan tempatnya. Kalau tidak mau membalikan tempatnya, opa yang request. Tapi tidak balik lagi, nanti barangnya tidak tampak. Opa jangan, ada yang request. Aku biar request. Di sini ancaman. Kita kejem, tapi bukan kejem kan, request.
Tempatnya mana? Main Lego, fokus gak iso diganggu loh. Lego di rumah gak pernah main. Ini HP udah di meja, kadang di bawah dia lantai. Nah itu kayaknya nggak mau nyentuh ini. Dia main Lego, bikin ini, bikin itu. Kalau udah jadi begitu, tolong opa dilihat. Adin buat apa? Opa, tolong opa dilihat. Ya saya lihat. Oh bagus, bagus. Opa jangan dirusak. Ya ada mejoku, kamarku kayak Lego yang sudah dibikin, robot sudah dibikin, truk sudah dibikin, pansel sudah dibikin itu. Omanya itu sampai kok iso? Jadi sopo itu kreativitas. Dia fokus. Jadi diajari anak-anak itu fokus. Kita menghadapi dunia yang semakin padat dengan segala aktivitas. Kalau kita tidak balik kepada kekuatan hikmat, kalau kita tidak balik kepada kekuatan pengetahuan, gnoseos itu ada pada kita tersingkir, kita tersisih. Pada umumnya di Indonesia ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar, sangat banyak anak-anak bangsa, bahkan dari pelosok-pelosok, pintar matematika, MIPA, pintar banget. Hitung-hitungan itu udah hitungan detik itu. Sekian tambah sekian kali sekian kurang sekian, cepet banget. Tinggal bagaimana kita membawa generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu kita untuk dekat dengan Tuhan. Sebab pengetahuan dunia ini sangat terbatas, kecerdasan buatan dan sangat terbatas. Tetapi segala sesuatunya adalah kecerdasan spiritual yang muncul dari otoritas kuasa pengurapan Roh Kudus. Kuasa pengurapan Roh Kudus memberikan kita hikmat dan makrifat Allah. Ketika hikmat dan makrifat Allah itu terus mengalir menguasai seluruh hidup kita, maka hidup kita menjadi kehidupan umat yang tertib, anggota keluarga yang tertib, anggota keluarga yang teguh imannya di dalam Kristus. Sehingga apapun goncangan yang terjadi, tantangan yang terjadi, kesulitan yang terjadi, baik secara global, secara kebangsaan kita di Indonesia, pasar-pasar kita, relasi-relasi kita, bahkan ekonomi kita, mungkin kita hadapi hal yang demikian sulit. Tetapi ketika kita hidup dalam sukacita karena Kristus, hidup tertib, proses dihadapi bareng-bareng, dirasakan bareng-bareng, disyukuri bareng-bareng. Ketika kita syukuri semua yang terjadi itu, keteguhan iman kita bertumbuh, hikmat makrifat kita bertumbuh. Ketika semuanya itu terjadi, terbentuk sebagai organ tubuh Kristus yang menerima roh kasih karunia. Kita dikuatkan, kita sabar, kita jadi bertekun, terus membangun kesetiaan karena hikmat dan makrifat Allah menjadikan kita setia. Membangun kesetiaan karena hikmat makrifat menjadikan kita hidup tertib oleh firman Tuhan. Teguh iman kita kepada Kristus sebagai sumber pengajaran. Tuhan Yesus memberkati. Di saat aku
Tuhan.